Selamat bertemu Bapak Ibu Saudara-saudara dalam renungan hari ini. Kasih karunia Yesus dimanapun saudara berada selalu beserta saudara-saudara semua. Ayat yang akan kita renungkan hari ini adalah dari Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara-saudara, dari zaman Daniel yang banyak membukakan takbir akhir zaman, dia belum mendapatkan vision tentang patung yang dapat berbicara seperti manusia. Manusia sejak adanya Babel sampai mendirikan menara Babel menceritakan ambisi mereka yang ingin membuat patung yang dapat berbicara seperti manusia. Tetapi mereka belum berhasil. Sampai dengan Raja Nebukadnezar yang sangat berkuasa, dia mendirikan patung yang sangat tinggi, setinggi 60 hasta yang setara kira-kira 27 meter. Dia juga tidak bisa membuat patung itu berbicara. Menyatakan betapa sia-sianya manusia yang membuat patung-patung dari kayu, besi, emas, perak, tembaga, dan sebagainya, tapi mereka tidak dapat membuat patung itu berbicara. Patung-patung itu tetap bisu. Kita baca dari Yesaya 40 ayat 19 dan 20, patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang namanya patung tidak bisa berbicara. Itu hanya dari buatan dari tukang-tukang ahli. Saudara, tetapi apa yang disebut di Wahyu ini sangat jelas. Sebuah patung berhasil dibuat berbicara sehingga terlihat dia berjiwa. Apakah itu? AI, barang yang dibuat olai manusia. Saat-saat ini bisa berupa wanita atau pria atau makhluk apa saja sesuai yang diingini yang membuatnya. Dan mereka juga berhasil membuat AI yang berbicara seperti manusia. Mereka juga bisa menciptakan nuansa kekaguman atas ciptaan sesama manusia ini yang bisa menuruti instruksinya. Kekaguman bisa berupa sebuah worship atau penyembahan, dan hal ini sudah tertera di kitab Wahyu. Manusia yang hidup sangat membutuhkan AI, sehingga tanpa AI mereka bisa seperti tanda petik mati. Seperti juga sekarang kita dibuat tergantung dengan ponsel untuk komunikasi, untuk research, untuk kerja, Facebook, Instagram, dan sebagainya, sehingga tanpa itu manusia merasa seperti kosong, merasa hampa. Sekarang manusia merasa nyaman dengan adanya QRIS untuk membeli dan untuk pindah HP ke dahi atau tangan tinggal beberapa langkah lagi. Dan manusia tidak dipaksa, tetapi digiring untuk memilih cara ini untuk membeli atau menjual karena praktis, gampang, simpel, atau mudah. Dari Wahyu 13 ayat 17 dan 18, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat.
Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Dan dari ayat 18 ini dengan jelas mengatakan bahwa alat ini diciptakan oleh tim manusia-manusia, di mana bilangan manusianya adalah 666, atau adalah manusia, manusia, dan manusia. Apakah kita sebagai pengikut-pengikut Kristus tahan hidup susah, kelaparan, tidak bisa membeli atau menjual? Biarlah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat bertahan pada masa yang sulit ini. Demikianlah renungan hari ini, ayat dan isi untuk direnungkan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.